Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami, kamilah pendosa yang harapkan cinta, wasilah yang mulia darimu Syekhona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan yang kedua di hari ini, kita ketemu dengan Gus generasi milenial. Luar biasa. Ada Gus Azmi, artis muda yang lagi naik daun. Naik daun ya? Naik tangga ya? Naik tangga? Oh, naik daun. Ular. Ini generasi keempat dari Asparagus. Mereka menjuluki dirinya pahlawan bertopeng. Gak tahu yang ditopengin apa, gak tahu. Ada Gus Yosi. Ini luar biasa juga ini. Putra mahkota dari pesantren Ngasinan. Amin. Amin. Ini pintar nyanyi lagu dangdut kan? Ridho Roma. Masih ada hubungan sama Ridho Roma. Hubungannya nggak tahu hubungan apa ya. Salah satu gangsternya ini Ulfi. Gak usah nih diomongin sama pernah aku ya. Coba isin ya. Kena om. Siapa? Hamzah. Ini jauh sendiri dari Cipanas. Cianjur, Jawa Barat. Gus Azmi ini dulu gimana bisa ketemu tiba-tiba jadi artis itu? Oh, sanes artis kalau. Lihat siapa? Kata saya tetap santri. Oh, tetap santri. Santri yang biasa membawakan satu nuansa yang lain. Iya. Karena begini, aku kemarin cerita sama Gus Ai. Tahu Gus Ai? Gus Ai itu Asparagus atau generasi muda, kiai muda yang akan datang lah ini. Itu memang mempunyai satu fashion sendiri-sendiri. Kami menyebutkan adalah Wali Songo kecil. Mungkin kalau Gus Yosi ini dakwahnya di kafe. Beli insyaallah. Mungkin terus kalau Gus Azmi ini dakwahnya di lewat dunia sholawat. Wah, aku lihat Gus Azmi yang sangat luar biasa itu kemarin dulu pada waktu itu kan pernah main di sini ya. Iya. Yang luar biasa itu cewek-cewek itu nggak mau pulang kalau Gus Azmi belum pulang. Wow. Keren kan gitu ya. Luar biasa ini. Amazing Spider-Man. Ini dunianya anak muda ya guys. Kalau jenengan itu jadi sosok yang idola seperti itu tuh rasanya gimana guys? Iya. Bukan senang, pasti tidak senang. Terus wedi. Takut. Iya. Takut kenapa guys? Takut. Kenapa ya? Jadi contohnya tidak baik. Nah itu jadi contoh yang baik. Dan popularitas niku bahaya. Oh,
sudah menyadari ya kalau popularitas itu merupakan satu racun, sudah menyadari nggih. Alhamdulillah. Saman menyadari gak, Cak? Oh, belum populer. Belum populer. Jadi belum menyadari kalau itu racun. Lucu, semalam pas kita latihan nyari lagu itu sama-sama invite apa Instagram, yang satu 1000 berapa ribu punya sampean? 2000, yang satunya 2 juta. Ya memang popularitas itu butuh perjuangan. Yeah. Tapi jenengan itu di dunia apa itu entertain ya, kalian entertain. Itu udah berapa lama, Mas? Oh, mulai dari sekitar 3 tahunan. 3 tahunan ya. Jadi pertama kali ditemukan oleh Gus Hafid Hakim Subhanul Muslimin. Wes. Jadi dulu Gus ya sih. Kok diambil nama pahlawan bertopeng itu karena apa? Karena apa? Yang buat nama itu sebenarnya bukan kita, Gus. Apa? Gus Sinten Ujung. Gus Jalal. Yang pertama kali Gus Jalal. Kalau menurut saya arti dari pahlawan bertopeng itu ya pahlawan dari kita sebagai, mohon maaf ya, apa namanya, putra-putra dari para masai, para yayai. Terus kalau topengnya itu mungkin kita di luar itu menutupi siapa diri kita sendiri. Siapa diri kita dalam arti kita kan ada banyak. Seumpamanya saya kan lebih suka apa namanya, bersosialisasi di luar pondok. Nah, di situ kita menutupi siapa diri kita sebenarnya. Dan merangkul orang-orang luar agar apa namanya bisa terpengaruh oleh kita, itu aja. Dalam arti menutupi apa namanya siapa sebenarnya kita, tapi ya kita harus bisa mempengaruhi mereka dan harus bisa apa ya, mengajak mereka ke hal yang lebih positif. Mengajak yang lebih positif. Jadi kalau dulu seringnya kumpul itu di mana, Gus? Kalau sering kumpul, jadi dulu itu biasanya itu, Gus, apa namanya, pertama itu iki kabeh Gus bingung gitu nyebut. Apa wis ada apa namanya, kayak acara-acara kayak tadi kan ada acara nikahnya Gus Rizmi sama Nisrin di Kencong. Nah, itu biasanya kan Gus-Gus itu pada kumpul-kumpul semua. Nah, awalnya itu dari situ. Terus setelah itu mulai diagendakan untuk pertemuan di luar pondok pesantren, semuanya di kafe atau di mana. Tapi lebih sering tuh sebenarnya di pondok-pondok. Semuanya bulan depan ayo ngumpul di Alamin gitu. Nanti semuanya teman-teman semuanya, Gus-Gus semuanya diundang untuk ke Alamin. Nanti kita di situ ada apa namanya pertemuan, terus acara gitu-gitu. Acaranya biasanya apa sih? Kalau acara biasanya makan-makan, ya, terus ya ngobrol-ngobrol, terus saling apa namanya bercanda, itu pasti ya, bercanda pasti. Prank juga pasti. Ospek gitu, itu syarat wajib. Apalagi anggota baru. Nah, dari situ itu kita bisa saling mengenal antara satu sama lain. Jadi kalau dulu kan Gus-Gus itu sebelum ada Asparagus atau pahlawan bertopeng ini kan kayak itu siapa ya? Itu siapa ya? Putrane Sopo ya kan gitu. Setelah adanya grup ini, Asparagus dan pahlawan bertopeng ini, akhirnya kita bisa saling mengenal, bisa saling lebih dekat satu sama lain. Itu seandainya kalau bukan dari kalangan Gus, bisa nggak masuk gitu? Kalau sejauh ini belum ada ya. Saja. Tapi kalau seumpama kalau nongkrong atau ketemu gitu ya, itu nggak harus Gus-Gus saja. Berarti semuanya bisa masuk. Tapi untuk anggota intinya memang disyaratkan dipilih. Itu ada berapa karena si pahlawan bertopeng dan Asparagus itu kan cair ya. Artinya cair itu kan tidak ada
ketuanya, tidak ada apa itu sekretaris, nggak ada itu pokoknya. Semua kumpul. kumpul. Mana yang punya hajat dia nge-share ke grup untuk bisa kumpul. Intinya pahlawan bertopeng atau asparagus ini untuk mendekatkan kita kepada semua gus-gus itu lebih silaturahminya agar nggak terputus gitu, lebih nyambung satu sama lain dan lebih mengenal satu sama lain. Seperti itu. Luar biasa. Kalau dari Ulfi manfaat dari pahlawan bertopeng ini apa? Iya, kalau dilihat dari manfaatnya kan lebih bisa mengenal semuanya. Jadi yang semulanya belum kenal akhirnya menjadi kenal dengan sesama gusnya. Yeah. Kalau Azmi terganggu nggak? Gus Azmi terganggu nggak jadwal show dengan ketemu dengan pahlawan bertopeng ini? Buatan sih. Malah diagendakan malah. Diagendakan. Biasanya menyesuaikan kondisional. Jadi memang acara ketemu dengan pahlawan bertopeng ini memang memang diagendakan jadi acara khusus gitu ya. Jadi kalau job yang kira-kira kurang potensial, dia aja kita ke acara pahlawan bertopeng kan gitu. Intinya menyambung tali silaturahmi seperti itu. Itu hampir Jawa Timur ya. Semua yang muda-muda di bawah 25 itu kumpul semua itu ya. Iya. Masuk di pahlawan bertopeng itu. Semuanya, hampir semuanya. Itu kalau dihitung kira-kira itu nyampe berapa teman-teman itu? Berapa ya? Banyak sih, tapi kalau kumpul itu banyak, tapi kalau di grup WA itu cuma 99. Iya. Cuman di antara lain ya segitulah kurang lebih. 99 berarti 100 gus kumpul dalam satu pahlawan bertopeng. Itu cuma di grup. Tapi kalau semua ketemu itu bisa lebih. Bisa lebih ya? Bisa lebih karena banyak gus-gus yang cuman sering ikut tapi enggak masuk ke grup. Itu kalau mendirikan partai jadi. Enggak maksudnya kan ini kan katanya 100 gus gitu ya. Kan beberapa tahun yang akan datang kan akan berkembang menjadi tokoh yang sangat luar biasa. Karena begini, Pak Karno aja minta 10 orang pemuda untuk membangun negeri. Nah ini asparagus pahlawan bertopeng ini sudah 100. Berarti kan 1000 kali lipat permintaan dari Pak Karno. Luar biasa ini. Ini kalau pahlawan bertopeng cuma Jawa Timur aja ya. Kalau untuk saat ini cuma Jawa Timur. Iya. Kalau di Jawa pahlawan bertopeng pahlawan Jawa Timur. Jawa Timur pahlawan bertopeng. Kalau di Jawa Tengah Balkis. Oh, Balkis. Yang ketuanya Iya Fakih itu mana itu? Iya Fakih itu Bulus. Putra Aliman. Oh Solo. Purworejo. Oh Purworejo. Aliman Bulus. Mas, ini Andus dalam rangka Hari Guru, ya kan? Lagu Man Ana itu menginspirasi untuk menceritakan tentang siapa kita berguru. Siapa kita tanpa guru? Siapa kita tanpa guru. Berarti kan kita bukan siapa-siapa kan gitu. Kita bercerita tentang guru kita tapi lewat nada, lewat lagu. Bisa Mas, tolong Mas. Pakai nada apa ini? Oke. Nyanyi bersama-sama ya, tapi saya nggak hafal. sama ya. Saya intro Rian. Intro dulu. Man ana laulaku kaifa ma hubbuku
Rabbi jaga guru kami, kamilah pendosa yang harapkan cinta, wasilah yang mulia darimu Syekhona. Ana man ana kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum, man ana man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum. Terima kasih Gus. Jenengan dulu kok tiba-tiba di vokal itu memang ada belajarnya, Gus? Mboten. Kalau mboten nanti namung mirengaken. Oh, autodidak nggih. Iya. Terus setelah itu kursus enggak? Mboten nanti kursus namung ketemu kali senior mungkin tangklat sharing-sharing. Tertarik pun kalau apa mengolah vokal itu lebih apa istilahnya lebih serius lagi gitu. Sebenarnya pengen tapi masih mager. Ini guru-guru semua loh ini. Wah, luar biasa itu. Mas Faisal itu guru vokal juga itu. Itu di rumahnya itu ada teman-teman yang lagi belajar kayak gitu. Dulu sebelum corona. Sekarang lagi istirahat, takut sama corona. Yang belajar lagi corona ini. Kira-kira jenengan di dunia entertain ini sampai kapan, Gus? Gambaran? Nggih, selama saya masih bisa menyebarkan hal baik, insyaallah taksi tetap terus. Masih terus di dunia entertain ya. Jadi ya memang kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita dakwah itu tidak hanya lewat pengajian, tidak hanya lewat apa itu bakti sosial. Maka dengan cara menghibur orang itu kan juga menjadi satu cara untuk kita berdakwah kan. Saya lihat ya itu Gus Hasmi memang fenomenal lah. Dari sekian asparagus itu dan pahlawan bertopeng sekarang yang lagi viral gitu. Itu memang Gus Hasmi. Tapi yang sangat luar biasa saya dapatkan dari Gus Hasmi itu apa? Beliau itu sadar bahwa popularitas itu adalah racun. Sepakat. Jadi harus diimbangi dengan penawarnya. Gitu. Kalau penawarnya apa, Gus? Penawarnya apa ya? Ngaji. Jadi popularitas itu adalah racun, penawarnya ngaji. Kita tombo hati. Tadi ada objek tombo hati. Terus yang tadi. Gitu. Jadi memang kita dunia modern, dunia anak muda, dunia yang sudah sudah kiblatnya sudah berubah. Kalau dulu para sesepuh kita, eyang-eyang kita itu berdakwah dengan dari satu kampung ke kampung yang lain. Tapi kalau sekarang dari medsos satu ke medsos yang lain kan gitu. Gus Yesi sama Gus Hasmi itu hubungannya keluarga itu gimana itu? Hubungan saya jadi pernahnya Hasmi ini ponakan saya.
Pak Lek yo. Pak Lek. Oh Ya. Om. Om ya. Jadi ibunya Asmi ini pernahnya misanan sama saya. Dari Mbah Kandar. Mbah Iskandar ya. Ya, Mbah Iskandar. Mbah Iskandar itu kan asal Kediri ya. Asal Kediri. Mm-mm. Dari Sragi. Sragi Ndoko, heeh. Iya. Nggih, dari Kediri terus ke Banyuwangi. Banyuwangi. Terus mendirikan pondok di sana. Mm-mm. Terus ya Berkembang. Tapi kalau saya sama Ulfi hubungannya dengan bersaudara dengan jenengan itu kan dari Mbah Bakar. Iya, dari Jamsaren. dari Mbah Bakar Jamsaren. Itu memang kita klannya di sana. Ya, memang paling enggak kita sebagai generasi muda itu bahasa gampangnya ojo ngisin-ngisini sing tuwek lah. Jadi apapun yang bisa kita perjuangkan, apapun langkah kita tetap berjuang meneruskan perjuangan para sepuh dan bini sepuh, tapi dengan cara yang lain. Kan gitu kan, dengan cara yang lain. Memang harus begitu. Tapi kalau cara para sepuh dan bini sepuh dulu mainnya cara berdakwahnya itu sakti. Gitu. Karena pada waktu itu zamannya memang zaman dibutuhkan seperti itu. Tapi kalau sekarang itu zamannya adalah zaman media sosial, maka butuhnya Asmi ya. Suaranya bagus, cakep, subscribernya juga banyak, followernya kan juga banyak, itu memang penting. Dan yang paling utama adalah bagaimana jati diri kita bisa disembunyikan gitu ya. Di saat kita di luar. Nah, tapi kan menyembunyikan jati diri itu berarti bukan kita munafik nih guys nih. Tapi kan bagaimana agar masyarakat atau teman-teman kita itu tidak merasakan, terkadang kalau kita membuka diri kita itu menjadi aku lugus gitu kan, kadang-kadang agak segan gitu ya, agak segan, agak riskan. Tapi kan kalau kita bercerita bahwa aku itu ya bodoh karo, intinya biar bisa lebih menerima. Mereka juga bisa lebih menerima dan lebih terbuka kepada kita. Kadang-kadang nek kita itu ngomongnya Gus itu kan wah wis medeni gitu. Kota nih. Nyokotan. Itu memang saya salut dengan cara dakwah yang seperti ini. Apalagi ini kan Gus Gusan masih muda, tapi sudah mempunyai satu pemikiran terhadap perjuangan itu yang sangat luar biasa. Sukses Gus nggih. Amin. Jangan lupa kita tidak boleh ngisin-ngisini apa yang sudah diperjuangkan oleh para sepuh dan bini sepuh kita dengan cara kita. Dan gitu, yang paling penting kan kita yang dengan cara kita jadi diri kita sendiri, tidak perlu mencontoh orang lain, tapi inilah Asparagus, inilah pahlawan bertopeng, inilah Gus yang menjadi penerus para masayikh yang terdahulu. Luar biasa. Terima kasih Gus. Bisa cerita bersama-sama, semoga menginspirasi pada yang melihat ini. Terima kasih. Closing. Ya, intinya kita bisa memilih antara yang baik dan benar. Lalu intinya bagaimana ketika kita memilih atau melangkah ke sesuatu atau ke perkara sesuatu, itu kita harus memilih ini baik atau benarnya. Karena itu juga sangat penting sekali. Seperti itu. Kalau kita kan semuanya rata-rata kan keluar, berarti sama sosialisasinya lebih ke orang luar, bukan di pesantren sendiri. Nanti kita juga harus bisa menahan diri kita dan bisa memilih mana yang baik dan benar. Seperti itu. Kalau seumpama dan kita harus benar-benar bisa mempengaruhi mereka ke jalan yang lebih baik, ke jalan yang lebih positif. Jangan sampai kita terpengaruh oleh hal-hal negatif yang ada di luar. Seperti itu.
Kita ini closingnya. Wah, naik kurang apa? Apa saja? Apapun masalahnya, selawat solusinya. Jangan lupa perbanyak selawat. Mantap. Oke. Mantap positif ini. Yang dari jam 4, closingnya Hamzah. Ayo. Saya nggak banyak bicara, yang penting ngaji dan ngaji. Itu aja. Oke. Dan yang terakhir, jangan lupa baca Tabarok sama Waqiah setelah subuh sama maghrib. Nah itu aja. Ayo, Ri, closingnya. Kamera. Dengan adanya Gus milenial kayak seperti Gus Yosi ini, ya jangan malu-malu untuk mendekat, karena apa ya, kita kan terbuka. Dan Biar kita pasti orang itu, kita itu mengusahakan orang itu biar tidak sungkan-sungkan dengan kita. Dan kita pasti menerima dari semua kalangan apapun itu, kita pasti menerima. Tidak pernah memilih-milih. Anda dari kalangan mana, kalangan siapa gitu. Jangan kaget dengan penampilan kita, kadang itu kalau kita keluar pakai celana gitu kan. Ya. Jadi intinya ini adalah dunia milenial. Ini adalah dunia anak muda. Okay. Dan apapun juga yang tampilannya, tapi ruhnya tetap satu. Bagaimana kita tetap memperjuangkan, meneruskan perjuangan dari para sepuh dan bini sepuh kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.